Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi masih tentang Erapod. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana menggunakan Erapod sebagai guru atau guru mata pelajaran. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas bersama bagaimana cara menentukan atau apa saja yang dilakukan oleh wali kelas di Erapod. Baik, sebelumnya kita munculkan tampilan Erapod seperti ini. Saya ulangin, Erapod yang kita gunakan pada video ini adalah Erapod SMA. Baik, sebelum kita masuk ke halaman ke dalam aplikasi Erapod, di sini ada username. Perlu diingat bahwa akun untuk guru dan wali kelas itu berbeda. Bahkan wali kelas pun di semester 1 dengan di semester 2 itu username-nya berbeda. Jadi dipastikan terlebih dahulu username. Kita masukkan, kita anggap saya sebagai wali kelas 105 misalnya. Dengan programnya segini di semester 2. Biasanya username ini menunjukkan kelas, tahun, dan semester. Jadi di bagian 2 digit depan ini adalah kelasnya. Saya sebagai wali kelas 105. Kemudian 2019 ini adalah tahun mulainya menggunakan Erapod di kelas 15, dan 2 ini adalah karena semester 2. Biasanya kalau 1 itu semester 1. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian pilih penyelenggaranya adalah paket. Kemudian kita pilih sebagai wali kelas. Semesternya udah betul 2019-2020 semester. Nah, kemudian kita klik login. Oke, kita sudah diarahkan ke halaman Erapod. Nah, baik, apa yang membedakan antara wali kelas dan guru mata pelajaran? Kalau di wali kelas ini sebenarnya sangat simpel, lebih simpel daripada di wali kelas, di guru, mohon maaf. Nah, kita lihat di sebelah kiri sini, di tools-nya di sini ada. Di sini berisi data peserta, input dan nilai data, proses deskripsi sikap, input kelas, status peringkat, hasil pemrosesan nilai, grafik nilai, rekap kehadiran, dan ledger dan lulusan cetak. Baik, dari semua ini kita akan mulai ke data peserta. Kita klik data peserta. Amat ya, karena ini online. Coba ditunggu saja, kalau masalah tandanya masih seperti ini berarti kita masih bisa nunggu. Sebenarnya ini akan diarahkan ke data peserta. Nah, di data peserta ini kita bisa ngecek nama siswa kita, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, jika ada kekeliruan untuk data siswa, sebaiknya kita edit bukan di Erapodnya, melainkan di Dapodiknya, sehingga ketika disinkron nanti Erapodnya akan mengikuti dengan yang ada di Dapodik. Sedangkan kalau kita misalnya memperbaiki di Erapod saja, ketika nanti kita pengambilan data lagi ke Dapodik, nanti namanya akan berubah lagi. Oke, di sini hanya isinya tentang biodata siswa. Berarti kalau kita sebagai wali kelas di akhir semester, apa yang kita lakukan? Kita lihat di input dan nilai data. Nah, di sini ini adalah tugas dari wali kelas. Input kehadiran siswa, kemudian memasukkan nilai ekstrakurikuler. Jadi nilai ekstrakurikuler ini bisa dimasukkan oleh wali kelas ataupun guru yang sebagai pembina ekstrakurikulernya. Kemudian di sini ada input kinerja dan beranda catatan. Oke, kita buka satu-satu di sini. Input kehadiran siswa, kita klik input kehadiran siswa. Nah, udah pasti tahu tentunya, ini isinya adalah tentang menuliskan kehadiran dari siswa. Nah, jadi sini kita masukkan, misalnya Ahmad Safei ini sakitnya berapa kali, kita ketik di sini. Nah, kita isi saja izin berapa tanpa keterangan berapa. Jadi tugasnya di sini adalah memasukkan ya, manual di sini. Kemudian kalau sudah, baru kita
simpan. Kalau kita sudah simpan, kita simpan. Oke, berarti tugas kita selesai. Selanjutnya adalah input nilai ekstrakurikuler. Nah, nilai ekstrakurikuler ini bisa dilakukan oleh wali kelas itu sendiri. Kalau misalnya pembinanya tidak masukkan, kita masukkan. Kita tambahkan yang ekstrakurikuler. Nah, ini tidak bisa karena belum diinput ini kayaknya di semester 2. Kemudian selanjutnya adalah input prestasi. Nah, ini kalau input prestasi adalah tugas sebagai wali kelas. Jadi kalau misalnya anak-anak punya prestasi, ya, jadi kalau anak-anak punya prestasi nanti bisa ditambahkan di sini. Misalkan dia dalam semester ini juara olimpiade sains misalnya, atau lomba-lomba lainnya. Jadi prestasi di sini kita bisa masukkan prestasi. Kita klik tambahkan prestasi siswa. Nah, kemudian akan diarahkan nama siswanya kira-kira siapa yang berprestasi. Misalkan saya pilih Ahmad Syafi'i, misal jenis prestasinya apa, misalnya misalkan juara pencak silat. Pencaksilat juara tiga pencaksilat tingkat kabupaten. Jadi bisa salah seperti ini. Keterangannya apa? Keterangannya dijelaskan, tapi nanti kalau di rapot itu yang muncul adalah ininya, prestasinya saja, di sininya aja, di keterangannya nggak muncul. Tapi kalau mau dikasih keterangan boleh di juara 3 misalnya pencaksilat tarung bebas misalnya, atau biasanya jurus ya, silat cabang apa gitu, cabang jurus misalnya, dari sini tingkat kabupaten bisa seperti itu isi keterangan. Kemudian kita klik simpan. Maka akan tersimpan di input prestasi. Klik semua, kita cek, kita akan muncul di sini Ahmad Syafi'i juara 3 pencaksilat tingkat kabupaten. Kalau misalnya ternyata ada kekeliruan penulisan, kita bisa klik ini, klik yang logo pensil ini untuk mengedit, dan ini untuk menghapus. Karena ini tadi pura-pura aja, kita hapus saja. Klik hapus, maka dia akan terhapus. Oke, yang kelima. Oke, sudah terhapus. Agak lama ya, mohon maaf, karena ini saya mengakses di rumah karena servernya di sekolah. Oke, input prestasi sudah terhapus ya karena tadi sertifikat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tugasnya guru selain input prestasi adalah catatan wali kelas. Catatan wali kelas ini nanti kita buat sebagai catatan. Nah, di sini nanti catatan kita untuk nama-nama anak ini apa, misalnya belajarlah belajar lebih giat lagi. Setelah apa sudah dikasihkan semuanya, kemudian kita simpan. Maka tugas kita pertama input data dan nilai siswa atau wali kelas kita udah selesai. Maka selanjutnya adalah memproses deskripsi sikap. Nah, memproses deskripsi sikap ini, kalau saya tampilkan di sini karena kan ini belum ada perapotan ya. Tampilannya di sini kan seperti ini, akan kosong.
Aslinya kalau kita sudah isi, misalnya saya buka ya di semester 1 kemarin, nah kita proses deskripsi sikap ini, kalau kita klik, aslinya kalau sudah nilai-nilai dari guru-guru masuk, deskripsi ini akan terisi. Nah, agak lama ya. Loading. Loading ternyata lambat sekali teman yang pakai. Oke, nanti akan nanti kita coba di sini, kita buka di sini mungkin ya, di sana tadi susah banget. Nanti akan ada isinya, baru setelah ada baru kita kasih nilainya. Nah ini belum bisa kita kasih karena kita belum tahu data sikap strukturalnya ini gimana. Jadi ini akan terisi otomatis kalau sudah nilai-nilainya sudah masuk dari semua guru dan dari BK. Kemudian input naik kelas ini muncul input naik kelas ini karena ini adalah rapot semester 2. Jadi ada tulisan input naik kelas. Nanti bawaannya itu semuanya tulisannya naik kelas. Jadi kalau misalnya ada yang tidak naik kelas, berarti nanti tinggal kita ubah ke tidak naik kelas. Itu coba buka lagi. Lama. Input naik kelas. Nah, input naik kelas, klik. Jadi harus yang nah, bawaannya adalah naik kelas. Naik kelasnya bawaannya kan kalau di kelas 10 jadinya kelas 11. Bisa juga sebenarnya kalau misalnya anak itu langsung naik kelas 12, sebenarnya nggak mungkin. Di sekolah saya kan tidak ada. Oke, ini bawaannya adalah naik kelas. Setelah sudah seperti ini baru kita klik simpan. Maka proses-prosesnya tadi untuk input data nilai juga sudah selesai, proses deskripsinya selesai, input nilai naik kelas juga sudah. Selanjutnya adalah kita lihat di status penilaian. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengisi deskripsi tadi, kita harus lihat di status penilaian. Nah, baik, status penilaian muncul. Kemudian kita klik 10.5 semester 2. Nah, di sini kita akan lihat mata pelajaran mana saja yang sudah mengirim nilai atau belum. Nah, di sini tandanya silang karena belum ada satupun yang mengirim nilai ke wali kelas. Ya, jadi kalau tanda silang ini artinya wali kelas guru mata pelajaran belum mengirim semua yang ada di sini. Nah, saya contohkan, kita ambil di semester 1. Nah, ini semester 1. Nah, ini tandanya kalau misalnya guru-guru sudah mengirim nilai, nanti centangnya sama. Jadi di sini tempat status penilaian ini gunanya untuk mengontrol apakah semua guru sudah memasukkan nilai atau belum. Oke, lanjut. Ke selanjutnya adalah hasil pengolahan nilai. Kita klik hasil pengolahan nilai. Ya, kita pilih kelasnya, kita pilih semesternya. Nah, mungkin muncul. Di sini masih hasil pengolahan nilainya masih semuanya cukup dan tidak lengkap karena belum ada yang mengirim. Ya, jadi di sini tampilannya lihat riwayat nilai semuanya akan kosong karena belum ada semua guru belum masukkan nilainya. Jadi di sini kita melihat hasilnya. Jadi ini hanya laporan saja sih. Kemudian kita juga bisa dilihat di grafik nilai. Grafik nilai ini bisa grafik nilai siswa, grafik nilai per mata pelajaran. Kemudian rekap kehadiran ini untuk rekapannya. Jadi rekapan yang ada di sini itu adalah rekapan selama dia sekolah. Jadi dari mulai semester ganjil sampai semester genap. Ini kan muncul semua. Ya, begitu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah cetak leger atau rapot. Nah, di sini ada cetak lihat leger nilai dan cetak leger, kemudian cetak rapot. Nah,
yang perlu diperhatikan adalah cetak rapot. Kita klik cetak rapot. Di sini cetak rapot ya. Dicetak rapot nanti kita lihat rapot yang di sekolah itu yang digunakan adalah ukuran apa? A4 atau F4. Nah, kalau kita menggunakan A4 berarti kita harus pilih dulu F4 folio. Kemudian berdiri atau mereng. Ini potret berdiri ya. Ini sisi kiri ini diatur kalau memang perlu, tapi biasanya saya enggak, langsung saja terapkan kertas, tinggal pilih kelasnya, kemudian semester 2. Nah, akan seperti ini. Ini adalah kelengkapan rapot untuk masing-masing siswa di sini. Ini untuk nilai untuk masing-masing siswa juga, dan ini untuk nilai tengah semester untuk masing-masing siswa. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum kita mencetak, biasanya kan suka tampilkan langsung dicetak online. Sebaiknya Bapak Ibu wali kelas, yang harus kita lakukan adalah kita mendownload dulu, entah itu masing-masing kita download atau sekaligus semua siswa langsung satu kali klik di download. Tujuannya apa? Takutnya kalau nanti suatu saat misalnya rapotnya hilang, kertas rapotnya hilang atau semacamnya, kita bisa mencetak ulang. Nah, kan kita juga tidak pernah tahu kalau misalnya sewaktu-waktu server yang kita gunakan untuk membuat e-rapot ini rusak dan operator belum sempat nge-backup, data yang hilang itu nggak bisa kembali. Makanya penting kita untuk mendownload dari rapot itu. Ya, mungkin itu saja tugas-tugasnya. Kalau kita mau lihat di ledger juga bisa dilihat. Ledger ini kumpulan nilai. Nanti kalau mau nyetak juga dicetak ledger. Di sini untuk melihat saja. Kita lihat ini di bagian ledger, tampilkan ledger. Ini pasti kosong karena video ini dibuat sebelum pengerjaan rapot ya, jadinya nilainya banyak yang kosong. Nanti akan muncul di sini, tapi loadingnya lama ya. Sudah, mungkin itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai wali kelas yang perlu diperhatikan, saya ulangi. Jadi sebelum kita mengerjakan semua rapot ini, kita yang perlu diperhatikan ketika kita mau mencetak rapot atau mengolah nilai, yang perlu kita perhatikan adalah lihat di status penilaian. Pastikan dulu semua guru telah mengumpulkan nilai. Jadi status nilainya di sini hijau semua. Kalau sudah hijau semua, baru kita bisa cetak. Nah, sambil menunggu status penilaian ini hijau semua, ada beberapa hal yang bisa wali kelas lakukan, yaitu melakukan input kehadiran siswa, input nilai ekstrakurikuler, kemudian input prestasi dan catatan wali kelas. Tapi mungkin catatan wali kelas biasanya kalau saya sih bisa saya tulis kalau sudah nilainya masuk semua, jadi banyak yang bisa disampaikan. Ya, jadi yang bisa kita lakukan tanpa menunggu guru mata pelajaran mengumpulkan nilai itu adalah input kehadiran, input nilai ekstrakurikuler, dan input prestasi. Jadi nanti input nilai ekstrakurikuler ini kalau nggak muncul di wali kelas, biasanya juga muncul di ininya, di pembinanya. Nah, di sini tadi saya tidak bisa menunjukkan karena ternyata kayaknya di Dapdik juga belum diatur untuk ekstrakurikuler untuk tiap siswa, karena tiap semester bisa berbeda. Kemudian selanjutnya, setelah ini kita input semua, selanjutnya kita bisa mengatur proses deskripsi ini kalau misalnya status penilaian sudah hijau semua. Oke, setelah semuanya selesai, baru kita masuk ke cetak rapot dan ledger. Ingat, jangan lupa, saya ulangi lagi, ketika kita mau mencetak rapot, sebaiknya kita simpan dulu, kita download dulu rapotnya ke komputer kita. Tujuannya apa? Apabila di kemudian hari diperlukan, nilai itu ada. Kita kan tidak pernah tahu servernya akan keadaannya apakah tiba-tiba rusak atau semacamnya, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi itu sebagai antisipasi kita kalau sewaktu-waktu ternyata servernya rusak dan belum di backup, kita sudah punya backupan nilai rapot anak-anak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf banyak kehilafan, kesalahan kata maupun tampilan video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.